apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penganiayaan dalam keluarga di Kabupaten Nia Selatan diselesaikan secara hukum sanksi adat. Eksekusi pengosongan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung ricuh. Puluhan anjing dan kucing di Kota Medan disuntik vaksin untuk cegah penyakit rabies. Kita ke informasi pertama, saling lapor berujung jadi tersangka. Itulah yang terjadi pada keluarga Sama Hati dengan Agustinus, warga Kabupaten Nia Selatan. Penganiayaan dalam keluarga tersebut setelah masuk ranah hukum akhirnya diselesaikan secara hukum sanksi adat. Pertengkaran terjadi antara keluarga Sama Hati Hareva dengan Agustinus Laya di Jalan Palita, Kabupaten Nia Selatan. Pertikaian berujung saling menganiaya bermula sekitar bulan April 2023 saat keluarga Sama Hati hendak mengadakan acara pernikahan putranya. Kemudian ketika anak Agustinus hendak memarkir mobilnya ditegur oleh Sama Hati karena dianggap berisik. Disinilah kedua kubu saling serang dan terluka. Selepas peristiwa itu, kedua belah pihak saling lapor ke polisi sebagai korban penganiayaan. Hasil penyelidikan, Polres Nia Selatan akhirnya menetapkan masing-masing pelapor sebagai tersangka, sebab seluruh unsur pidana sama-sama ditemukan pada pelapor. Kecewa terhadap status hukum yang ditetapkan polisi, keluarga salah satu kubu menyebarkan video terjadinya penganiayaan ke media sosial. Khawatir permasalahan kian melebar, Polda Sumatera Utara akhirnya mengambil alih kasus ini. Permasalahan ini diselesaikan melalui kesepakatan bersama mereka, baik adat maupun kedua belah pihak, yang mana kemudian terkait dengan serangan perbuatan saudara Agustinus terhadap keluarga Sama Hati dan sebaliknya ini kemudian dilakukan hukuman adat, yaitu saudara Agustinus untuk mengganti dengan babi. Kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai melalui restoratif justice. Masing-masing dijatuhi sanksi hukum adat, saling mengganti rugi. Agustinus Laya wajib memberikan beberapa ekor babi pada Sama Hati Hareva. Sedangkan Sama Hati Hareva wajib membiayai pengobatan Agustinus Laya. Tukia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi selanjutnya, eksekusi pengosongan lahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung ricuh. Sempat terjadi aksi dorong antara ahli waris dengan petugas kepolisian. Kericuhan terjadi saat petugas Pengadilan Negeri Seirampah melakukan eksekusi lahan di Desa Cempedak, Lobang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan eksekusi lahan yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Mulyani Putri Rahayu dan Gunawan Wijaya alias Aguan terhadap Irnawan Harhab dan kawan-kawan selaku termohon eksekusi. Luas lahan yang disengketakan sebanyak 63 rantai atau sekitar 2,5 hektar. Sebelum pembacaan surat putusan pengadilan, potensi kericuhan sudah mulai terlihat. Sejumlah warga berusaha menghalang kendaraan yang membawa ekskavator saat akan masuk ke lokasi lahan eksekusi. Adu mulut dan saling dorong antara pihak termohon eksekusi dengan puluhan petugas kepolisian pun tak terelakkan. Penasehat hukum termohon eksekusi Bambang Samosir keberatan pengadilan menggunakan alat berat saat ahli waris masih melakukan gugatan hukum. Sehingga diharapkan pihak pengadilan bisa menunda pelaksanaan eksekusi. Sebenarnya kita keberatan ya dengan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Pertama, apalagi di dalam surat putusan itu tidak ada bahasa menggunakan alat berat. Itu keberatan kita yang pertama. Tapi ternyata pihak pengadilan menggunakan alat berat.
Sementara menurut penasehat hukum pemohon eksekusi Rustam Effendi, proses eksekusi ini sudah berlangsung sangat panjang. Gugatan pertama dilakukan pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pihak termohon eksekusi sudah kalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK, sehingga proses eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bahwa putusan inkrah telah sejak tanggal 2022 ini sudah inkrah, tetapi karena kita mengajukan permohonan delegasi eksekusi ke Pengadilan Negeri Serampah, maka hari inilah baru bisa dilakukan eksekusi. Kasus sengketa lahan ini berawal dari lahan seluas 2,5 hektar milik termohon eksekusi dijadikan jaminan untuk mengambil pinjaman dana di salah satu bank. Dana tersebut tidak dapat terbayarkan. Seiring berjalannya waktu, pihak bank melakukan lelang dan dimenangkan oleh pemohon. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Sedang Bedagai. Ya, sempat buron pencuri sepeda motor di Desa Ujung Rambung, Pantai Cermin, Sedang Bedagai akhirnya tertangkap polisi. Dalam melakukan tindak kejahatannya, pelaku membongkar gembok pintu menggunakan tang berukuran besar. Jeruji besi ternyata tak membuat Sofian alias Kolo jerah. Sebab pada 11 Juli kemarin, Kolo kembali mencuri sepeda motor milik warga Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Mendapat laporan terkait pencurian tersebut, polisi bergerak cepat. Akhirnya pada 25 Juli, Kolo yang merupakan residivis kasus pencurian dan penganiayaan ditangkap di rumahnya saat sedang istirahat. Kolo pun tak berkutik karena polisi telah mengepungnya. Modus yang dilakukan Kolo yaitu berpura-pura mencari ikan. Setelah suasana di lokasi incarannya, yaitu sebuah gudang penyimpanan motor sepi, pelaku kemudian membongkar gembok pintu lalu membawa kabur satu sepeda motor. Jadi modus pelaku pertama sekali dia mengamati TKP yang menjadi objek tempat dia mencuri, yaitu dengan berpura-pura untuk mencari ikan dengan membawa alat setrum ikan. Setelah dia mengamati TKP, selanjutnya dia membuka gembok gudang di TKP dengan menggunakan barang bukti ini, tang ini, dibukanya gemboknya, lalu sepeda motornya dibawanya keluar untuk dijual. Setelah ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Perbaungan untuk diperiksa. Atas perbuatannya, hukuman penjara selama 7 tahun menanti pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Sedang Bedagai. Masih mengenai pencurian kendaraan bermotor, kali ini terjadi di salah satu salon di Kota Medan. Namun tindak kejahatan tersebut berhasil digagalkan seorang perempuan yang merupakan pegawai salon. Sebuah salon di Jalan Halat, Kecamatan Medan area Medan disatroni 2 pencuri. Salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sedang satu pelaku lain masuk ke garasi salon dan mencoba mencuri 1 unit sepeda motor. Ketika pelaku hendak mencuri, aksinya pun diketahui oleh Sonia, salah satu pegawai salon. Pelaku diteriaki dan dikejar oleh Sonia dan rekannya. Mendengar teriakan tersebut, pelaku melarikan diri dan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan. Kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Juanda, Medan. Emang dari awal kan di dalam nih lagi ada customer, terus tiba-tiba teman saya yang karyawan lain lihat kaki laki-laki dari bawah sini, terus gara-gara curiga langsung ke daerah motor, langsung keluar. Pas ditengok malingnya langsung kabur, jadi diteriakin malingnya udah di luar kabur. Percobaan pencurian sepeda motor ini baru pertama kalinya terjadi. Warga diimbau untuk menggunakan kunci ganda agar meminimalisir pencurian sepeda motor yang kini sedang marak di Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.